Pengurus Komite SMK Negeri 2 Palembang buka suara mengenai sumbangan komite. Hal ini disampaikan langsung oleh PLT Ketua Komite SMK Negeri 2 Palembang, M. Arwadi MA SHMHC Med, Senin 2 Juni 2025. Alhamdulillah berjalan baik. Itu baik dukungan dari wali murid maupun dukungan dari pihak sekolah sendiri. Karena tanpa komite rasanya suatu sekolah itu agak bisa dikatakan makan tanpa sambal lah kira-kira kan, tidak begitu sedap-sedapnya. Nah tapi dengan adanya dukungan dan support komite ya rasanya pihak sekolah itu ya bisa terbantu dengan berbagai kegiatan-kegiatan, terutama yang berbicara pembiayaan, terutama pembiayaan yang tidak tercover dari BOS dan PSB. Kalau dulu istilahnya program sekolah gratis dari APBD, nah sekarang PSB kan namanya itu. Nah yang tidak tercover kegiatannya dari BOS dan PSB itu komite yang backup. Nah itu pun sifat kita yang namanya dukungan pendanaan dari komite itu bersumber dari sumbangan wali murid yang sifatnya tidak ada paksaan dan tidak ada suatu tekanan, sehingga wali murid itu sendiri semampu mereka sesuai dari hati nurani mereka untuk memberikan sumbangan ke sekolah melalui komite. Tidak ada penetapan itu? Oh tidak ada. Nah penggunaannya Pak, ini kan masyarakatnya kadang ya pemikirannya kan beda nih. Ya itu dilaporkan setiap tahun kepada anggota komite tiap yang tahun. Yang pasti kita selaku pengurus komite itu membuat SPJ-nya secara baik dan rapi sesuai dengan RAP yang setelah kita buat oleh sekolah. Itu masalah laporan kita terbuka saja, kalau mereka mau lihat silakan. Cuman jujur saja kadang-kadang kita khawatir banyak salah guna. Nah, kita mengantisipasi penyalahgunaan itu yang kadang-kadang kita kesannya tidak transparan, tidak terbuka. Padahal enggak, siapapun mau lihat boleh, asal digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, untuk pelaksanaan penggunaannya, ada nggak kepala sekolah ikut campur? Ya kalau berbicara ikut campur itu kan kepala sekolah itu hanya meminta sifatnya, meminta usulan program, tapi sarapan. Tapi yang melaksanakannya komite atau pihak kedua ya? Tergantung dari kegiatan itu. Kalau memang kegiatan itu ya misal contoh kegiatan untuk anak-anak ekskul contoh nih, nggak mungkin komite langsung ke situ. Nggak mungkin itu kan. Tapi kalau misalnya yang sifatnya komite monitor, mantau, itu sah-sah saja. Kita lihat tergantung kegiatan apa itu. Kalau memang contoh tadi kegiatan itu sifatnya misalnya mengajar, meningkatkan mutu pendidikan, tentu kan tidak mungkin komite ikut ngajar, tidak mungkin. Yang pasti komite itu memantau dan memonitor penggunaan dana itu yang dipinta sekolah melalui komite. Nah itu yang dipantau oleh kita pengurus komite, terutama SPJ-nya itu. Jadi tidak ada pungli sama sekali di sini. Yang dasar komite itu jelas Pak. Iya. Sumbangan komite itu dasar hukumnya Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Di situ sudah jelas ada 3 sumber keuangan yang bisa digali. 1, iuran. Iuran itu sifatnya terus-menerus dan mengikat. 2, bantuan. Itu sifatnya sesaat atau stimulan, begitu butuh minta bantuan dari sponsor misalnya. Nah ini sumbangan. Nah sumbangan itu diperbolehkan, dasar hukumnya jelas di situ. Nah tapi kadang-kadang ya saya maaf saja, banyak yang belum paham, baik itu pengurus komite maupun sekolah sendiri maupun masyarakat sendiri, yang dimaksud sumbangan itu bagaimana. Nah boleh ditanya ke masyarakat awam. Sebagian besar masyarakat awam itu menganggap sumbangan itu wajib. Itu kan anggapan mereka. Padahal yang namanya sumbangan itu kan tidak wajib Pak. Tetapi secara logika kita berpikir, kalau sumbangan itu tidak diberikan kepada suatu sekolah yang mana anak kita ada di situ, ya bagaimana sekolah itu mau menjalankan programnya secara maksimal.
Nah, disinilah letak kejelian pengurus komite untuk sama-sama yuk berpikir dengan wali murid, dengan wali kelas, pihak sekolah dan komite, kita bersinergi, menyamakan persepsi untuk memajukan suatu program yang sudah direncanakan oleh pihak sekolah sama-sama. Bahasa kita Palembang itu keroyokan untuk mendukung program sekolah ini dengan catatan seperti saya sampaikan tadi, jangan tumpang tindih dengan program yang sumber dananya sudah dibantu dari BOS dan PSB. Nggak boleh itu. Jadi siapapun kepengen tahu penggunaannya silakan. Ya silakan. Terbuka ya. Tahu, apalagi yang saya sampaikan ke teman-teman media, ke teman-teman wartawan ataupun ke LSM, yang namanya terbuka itu kan tidak mesti telanjang. Tapi untuk sebatas mengetahui no problem, apalagi digunakan untuk sesuai aturan. Nah, kita ini kadang-kadang khawatir banyak salah guna dari data-data, dari segala macam, itu yang kita khawatir. Tapi kalau yang benar-benar untuk penelitian, misal contoh untuk dari BPKP misalnya atau inspektorat, no problem, memang tupoksi mereka kan. Ini ada masyarakat menanyakan juga, apakah ada untuk kepentingan pribadi kepala sekolah nggak di sini? Tidak mungkin lah. Dana dari mana? Kalau saya selaku ketua komite tidak ada istilah untuk kepentingan siapapun. Boleh dicek. Jadi untuk kepentingan sekolah ya? Tidak ada lah. Kepentingan untuk Saya selaku ketua komite tidak akan memberikan itu, dan kepala sekolah sendiri tidak akan berani. Berapa nih yang besok kita duit komite itu? Kalau masih banyak duit mereka secara pribadi, kira-kira. Tapi tidak mungkin. Dunia ini sudah terbuka lah. Dunia sudah terbuka. Tingkat kontrol masyarakat sudah tinggi, dan saya selalu sampaikan khususnya di sini, kita ini ibarat bekerja di dalam kaca. Kalau ibarat bekerja di dalam kaca kan selalu dilihat orang, dimonitor orang. Jadi kita benar-benarlah bekerja sesuai aturan yang berlaku. Himbauannya untuk wali siswa ataupun calon wali siswa di sini tentang komite. Saya juga menghimbau bukan khusus sekedar untuk wali siswa saja, kepada masyarakat umum lah secara keseluruhan. Ayo kita berpikir dengan jernih untuk sama-sama meningkatkan mutu pendidikan dimanapun itu, apalagi kalau ada anak kita sendiri di suatu sekolah itu. Dukung program sekolah asal yang benar-benar untuk kemajuan sekolah. Di situ saya kira. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.